kasih ya Pastor Ari, Ibu Nurul ada juga di sini ya. Haleluya. Baik-baik ya semua? Ada yang COVID? Sudah tidak ada lagi ya? Tidak ada. Orang tua di Indo, oke? Baik-baik ya. Hari ini kita akan ngomongkan tentang Musa. Nama Musa. Siapa tahu Musa? Siapa Musa? Alkitab ada Musa, Al-Quran ada Musa. Musanya sama ya? Enggak sama? Sama aja. Ceritanya sama. Jadi nama Musa artinya apa? Diambil, diangkat dari air. Pintar. Haleluya. Air itu apa? Di Alkitab air itu simbolik ya, simbolnya sesuatu yang menguduskan, menyucikan, membersihkan, tetapi juga sesuatu yang menghancurkan, seperti kisah Nuh, ya Noah, Nuh, yang menghancurkan, sesuatu yang menghakimi, ya. Untuk membersihkan kita harus menghancurkan, kadang-kala. Jadi Musa namanya diangkat dari air. Saudara, mungkin pada hari ini saudara dalam situasi suasana seperti air. Ya, sesuatu yang ingin menghancurkan, sesuatu yang ingin menghapuskan, mungkin keluarga saudara ataupun rumah tangga atau pekerjaan, kesehatan saudara. Ya, saudara mengalami sesuatu yang drowning is tenggelam. Ya, sesuatu yang susah ya. Nah, di khotbah hari ini Musa itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, kalau ikut cerita ini yang anak Yokebed yang dilahirkan, ya Musa itu dilahirkan buat ibunya Yokebed. Tetapi di cerita ini mungkin buat saudara yang belum ada anak ini, mungkin Musa itu sesuatu yang Tuhan sudah berikan, ya pekerjaan kita, sesuatu yang sudah berikan, mungkin visi yang Tuhan sudah berikan ya. Jadi apakah yang kita harus lakukan bila kita mau ditenggelamkan oleh karena air di sekitar kita, sekeliling kita, dan kita enggak bisa berenang, ya. Jadi kita mau pertolongan Tuhan, ya, saudara. Ya, mari kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kenapa disembunyikan? Karena ada Raja Firaun ya, yang ingin membunuh setiap anak laki-laki orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel sampai ke Mesir sewaktu zaman Yusuf, ya. Dan sekarang generasi orang-orang Israel sudah ramai, sudah banyak ya. Sudah banyak langsung orang Mesir ketakutan karena terlalu banyak. Karena orang Israel ini tidak mengontrol kalau sampai ada anak, ya. Banyak sekali loh, ya. Kalau orang Mesir ya. Kalau Indo banyak ya anak? Banyak juga. Kalau orang India lebih banyak. India yang terbanyak. Amin. Ya. Kawin orang India banyak anak. Siapa ada kawin India? Tidak ada, Pak. Enggak. Kalau sudah kawin India banyak anak ya. Kalau mau banyak anak kawin India, jangan kawin orang Indo. Itu memang hakikat ya sekarang ini. Ya. Nah,
terlalu banyak. Langsung orang Mesir sudah takut. Langsung Firaun katakan semua anak-anak lelaki ya yang bayi harus dibunuh. Ya. Jadi di sini dikatakan ketika dilihatnya anak itu cantik disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ini banyak ini kan semua ibu-ibu. Ya, siapa yang punya anak? Ini banyak ada anak ya. Ya. Sewaktu kita mengandung itu satu berita yang baik lah. Benar. Bukan buruk ya. Kalau sudah berkahwin ada itu berita baik. Kalau belum berkahwin itu berita kurang baik ya. Menakutkan ya. Ada pengalaman enggak? Kalau belum kawin jangan ada anak. Ya susah. Nanti anak tidak ada bapa. Sakit nanti ya. Hanya sudah kawin, kita ada anak. Sudah itu berita baik ya. Tetapi sewaktu ini bukan berita yang baik. Itu kecelakaan. Aduh. Langsung yang lebih celaka itu laki-laki. Ya. Karena yang dibunuh itu semua laki-laki. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti. Kenapa tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi? Kenapa? Karena dia menangis. Nangisnya lebih besar tangisannya. Tidak bisa disembunyikan. Kan? Ya, bayi kan menangis loh. Lalu tidak bisa disembunyikan, langsung ibunya lakukannya apa? Diambilnya sebuah peti pandan, pakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi Yochebed itu ibu Musa membuat peti. Ditaruh bayi Musa di dalam peti. Saudara, bila Tuhan sudah memberikan visi atau rumah tangga atau anak atau pekerjaan, sesuatu itu yang dari Tuhan yang sudah kita lahirkan, ya, Musa kita ya, katakan. Apakah yang harus kita lakukan? Diletakkannya di dalam peti. Kalau sudah akhir bulan dapat gaji, disimpannya di bawah bantal. Enggak, di dalam peti. Enggak, dihantar ke Indo. Iya? Iya, sampai Indo habis. Iya, bukan masuk peti. Kita sini susah-susah. Ya, mereka tidak tahu. Ya, suami pikir di Hong Kong kita happy ya. Kita nangis setiap malam, tidak ada orang tahu. Ya. Sampai akhir bulan kita antar uang, habis. Susah ya, jangan hantar semua ya, saudara. Pintar ya. Biar Ibu Nurul kasih simpan sedikit ya. Petinya sini. Ya, peti di sini, bukan bank. Ini petinya. Kan Pak Suari? Ya, peti di sini. Ditaruh di dalam peti. Bila Tuhan sudah memberikan sesuatu buat saudara, tempat yang paling selamat yang mau disimpan di dalam peti. Nah, dalam bahasa Ibrani, peti ini adalah batera. Bahasa Ibrani itu batera. Bukan peti, batera. Ini kali kedua perkataan batera dipakai di Perjanjian Lama. Batera itu Batera Nuh. Batera itu tempat yang paling aman dan selamat. Air itu tempat yang paling tidak selamat. Kalau tidak pandai berenang itu harus tenggelam langsung. Air itu tempat yang menghancurkan. Bila ada kecelakaan, kita langsung dihancurkan. Tidak ada keselamatan. Tetapi batera itu paling selamat. Jadi ibu Musa menaruhnya di dalam peti
Batra. Saya percaya ibunya Yokebed sudah membaca firman Tuhan, kisah Nuh. Langsung dia tahu kalau ada kecelakaan harus membuat batra. Dia membuat batra yang kecil buat Musa. Jadi ini batra Musa, bukan batra Nuh. Batra, ada 2 batra, batra Musa. Ditaruhnya di sana. Saya percaya seperti zaman Nuh, bila dia membuat batra itu ada banyak orang ya yang mengetawakan dia. Ini orang bebal, kenapa bikin batra, bikin susah-susah. Ya, mana ada hujan? Katanya mau banjir. Apa itu banjir? Ya. Banyak yang tidak percaya. Saya percaya ibu Musa juga gitu. Bila dia membaca firman Tuhan, ada kecelakaan akan datang kepada anaknya, sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Dia membaca firman Tuhan. Saudara, bila ada kecelakaan, saudara, siapakah yang harus kita menerima nasihat atau bertanya? Kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Saudara, ada Alkitab? Ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada Alkitab, sudah celaka. Betul. Kalau tidak ada Alkitab, sudah celaka. Betul. Ya, sudah habis. Sailah. Ya, celaka belum datang, sudah habis. Karena tidak ada firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan, Alkitab. Pastor, Alkitab saya di phone. Tidak ada. Harus ada Alkitab, langsung di hati, bukan di phone. Yang di phone itu biasa tidak baca. Ya betul, karena cuma-cuma, tidak baca. Nah, bila ada Alkitab, kita ada hikmat Tuhan, kita ada pengetahuan dari Tuhan. Tetapi yang kedua, kita harus bukan baca Alkitab, tetapi belajar Alkitab. Mereka yang tidak mengetahui Alkitab, tidak mempelajari Alkitab, bila ada kecelakaan mereka tidak ada hikmat dari Tuhan. Dia buka Alkitab tapi tidak tahu apa dia baca. Saudara, ada banyak kelas-kelas kan, mengajar kita mempelajari Alkitab. Kalau tidak tahu, tanya Pastor Ari. Dia pintar sekali Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua tahu. Sudah hafal semua. Amin. Haleluya. Sudah hafal semua. Tanya sama dia. Nah, Alkitab ini seperti bank kita ya. Ada bank di Hong Kong, peti, bank ada. Ya. Ada ATM card. Oke. Yang ada ATM card ini seperti ada Alkitab. Ya. Tetapi banyak orang hanya Alkitab ada, tetapi tidak tahu intinya apa? Banyak orang hanya ada kad tapi uangnya berapa dalam tidak tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Sudah habis, tidak mau tahu. Susah, sorry ya, ini ikut-ikut saya. Oke. Yang ada tahu intinya berapa, banknya di dalam berapa, ya, tetapi dia baca, dia tahu, tetapi dia tidak mengalami atau tidak mempelajari firman Tuhan, he knows but he doesn't understand. Ya, dia tahu tetapi tidak mengerti, tidak mengerti. Seperti orang yang ada ATM card, saya bilang, ayo kita ke ATM machine, ditaruhnya card. Saya tidak tahu password. Password tidak ada. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kalau tidak ada password, boleh ambil uang enggak? Sama juga, ada Alkitab, tapi tidak ada password. Dia tidak tahu apa firman Tuhan. Ya saudara, jadi saya mau mendorong saudara, mempelajari Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu menjadikan orang yang bebal menjadi cerdik, pintar. Ya, amin. Nah, jadi Ibu Musa mengetahui firman Tuhan. Mengetahui firman Tuhan itu sangat-sangat penting loh.
Doa itu penting. Tapi doanya apa kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Banyak orang Kristen doa, tapi doa apa saya tidak tahu. Karena dia tidak tahu firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu ditunjukkan buat kita di dalam firman-Nya. Ya. Nah, dia membuat batra buat Musa. Batra. Batra, ditaruh Musa di dalam batra. Nah, ini bikin pusing ya. Bagaimana batra bisa melindungi Musa ini? Yang lebih payah, dia ditaruhnya di river. Sungai. Ini lebih susah sekarang. Sungai. Siapa di sungai? Buaya. Sungai Nil, banyak buaya. Di Indo banyak buaya juga. Buaya darat. Pernah ketemu buaya darat? Iya, banyak buaya darat. Di Victoria Park pun banyak buaya darat. Yang mau kawin India itu, ya, banyak buaya. Nah, Musa ditaruh di dalam batra, peti. Ini tidak selamat. Ditaruh di sungai. Sungai ini mengalir kemana kita tidak tahu. Langsung mungkin bayi itu sebelum Firaun membunuh dia, buaya sudah makan. Ini tidak pintar. Tetapi mereka yang mengetahui firman Tuhan ada hikmat. Mungkin di pandangan manusia itu bodoh. Tetapi hikmat dari atas biasanya manusia tidak kenal. Jadi peti itu kemana? Ceritanya di sini. Langsung kita terus ya. Ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Ini petinya sampai mana? Sampai ke rumah Firaun. Tempat yang paling bahaya sekarang menjadi tempat yang paling selamat. Mungkin Ibu Musa doa, Tuhan biar ini sungai Nil ini mengalir lebih jauh dari Firaun lebih baik. Tapi ini lebih dekat ke Firaun sampai rumahnya. Nah, kalau kita mengikut kehendak Tuhan, kadang-kala kita tidak ngerti sampai ke Hong Kong. Aduh. Lebih jauh lebih baik ya. Ya kah? Sakit dulu. Banyak orang sakit sini. Jauh-jauh ya. Lebih jauh lebih baik. Ya. Nah, sampai ke sana. Dia katakan siapa? Putri Firaun dan dayang-dayangnya. Itu waktu yang paling selamat. Tempat yang paling selamat dan dengan orang yang paling selamat. Semuanya dayang-dayang dan putri. Lihat bayi, semuanya senang mau lihat bayi. Kalau yang ketemu sama bapak-bapak, lihat bayinya bunuh. Kalau sama yang putri-putri, dayang-dayang, semua senang dengan bayi. Mereka mau main dengan bayi. Langsung dengan kasihan mereka membawa bayi itu ya. Nah saudara, apa yang menyelamatkan Musa? Saudara, dalam cerita ini. Apakah itu Musa? Musa adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Mungkin bayi, mungkin anak-anak, mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan kita, mungkin financial, uang kita, kesehatan kita. Sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Yang saudara ditaruhnya di dalam peti. Karena paling selamat tempatnya di dalam peti. Apakah peti itu? Peti batra itu adalah Yesus. Saudara, Yesus. Segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat saudara, yang paling selamat diletakkan di dalam Yesus. Diberikan kepada Yesus. Berikan kepada Yesus.
Saudara, seringkali ya fokus kita bukan Yesus. Fokus kita anak kita Musa. Fokus kita pekerjaan kita. Fokus kita diri sendiri. Fokus kita orang tua kita. Fokus kita masa depan kita. Itu memang secara natural, normal ya. Tetapi tempat yang paling selamat bila fokusnya adalah Yesus. Dan Yesus akan menjagai orang tua kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Amin. Lebih kita ingin menjagai rumah tangga kita, lebih problem rumah tangga itu. Karena kalau bukan Yesus, segala decision. Keputusan kita itu, yang kita ambil, yang kita buat itu keputusan yang tidak ada bijaksana. Tidak lengkap. Saudara, pada hari ini, kalau kita fokus Yesus, Yesus akan menjagai segala sesuatu yang sudah diberikan. Tuhan yang memberikan Musa buat Yokebed. Pasti Tuhan bisa melindungi dia. Amin. Pasti Tuhan tahu waktu ini, waktu yang tidak baik karena Firaun mau bunuh semua anak. Tuhan pasti tahu, Tuhan bijaksana. Jadi kita harus partnership. Bekerja sama dengan Tuhan untuk menjagai apa yang dia sudah berikan. Pekerjaan saudara ini Tuhan berikan. Jangan takut kalau kehilangan kerja. Tuhan pasti tolong. Kalau kehilangan, Tuhan ada yang lebih baik. Rumah tangga semua itu Tuhan yang bagi. Kalau dia sudah lari, puji Tuhan, Tuhan berikan yang lebih baik. Memang benar ya. Oh Pak Pastor, saya sudah umur 50. 50 lebih baik, lebih baik. Lebih tua, lebih baik. Jangan takut. Ada orang pikir sudah tua itu mau diskon ya. Half price. Tidak mau diskon. Harganya masih sama. Oh, lebih naik lah. Ya. Yang lebih tua, amin. Yang lebih muda mau diskon. No, tidak diskon juga. Jangan takut. Tuhan yang berikan, Tuhan pasti akan melindungi, menjagai. Tetapi harus kita fokus semua sesuatu itu buat Yesus. Berikan kepada Yesus. Dan Yesus akan menjagai, jangan takut. Kalau kehilangan pun tidak ada problem. Tuhan pasti ada yang lebih baik. Amin. Jadi Ibu Musa meletakkannya di dalam batra itu. Nah, batra itu sampai kepada rumah Firaun. Nah, saya yang tanyakan, apa yang melindungi Musa? Pastor, batra ya? Iya, tetapi yang lebih tepat jawabannya? Oke, Tuhan. Tetapi yang lebih tepat lagi? Mari kita lihat buku Ibrani pasal 11 ayat 23. Ibrani 11:23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman siapa? Iman orang tuanya. Bukan iman Musa, dia masih baik. Iman orang tuanya. Ya. Iman kita buat Tuhan bisa memproteksi, melindungi kita. Menyelamatkan kita. Saudara, iman saudara terhadap Tuhan, buat Tuhan akan melindungi segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Musa yang Tuhan sudah berikan. Nah, saya mau katakan buat anak-anak ya, yang ada anak-anak. Iman orang tua bisa melindungi, menyelamatkan, bukan keselamatan ya, menyelamatkan anak kita. Orang tua yang beriman buat Tuhan, yang mendoakan anak mereka, ya, yang punya iman buat Tuhan menjagai anak mereka, Tuhan akan berkati. Jadi banyak orang tua takut ya.
Saya takut anak saya tidak ke sekolah yang baik. Saya takut anak saya nanti keluar makan dada. Hisap dada. Ya. Saya takut anak saya sudah keluar nanti ditipu orang. Takut. Kan? Setiap kali takut. Saya takut suami saya nanti ada orang mau sama dia. Takut. Opposite. Ya, terbalikan iman adalah ketakutan. Ketakutan dengan iman itu tidak bisa bersama-sama. Kalau kita tidak ada iman, langsung kita ada ketakutan. Orang yang ada iman tidak takut. Karena dia katakan, mereka tidak takut akan perintah raja. Karena dia ada iman. Orang yang tidak beriman, takut akan majikan, takut akan pasok ari, takut akan pemerintah, takut mati, takut terlalu makan, takut gemuk, takut COVID. Ya, orang yang tidak beriman takut. Pak Pastor, saya memang dari kecil sudah takut. Itu ada roh ketakutan. Takut akan suami, nanti saya tidak antar uang, nanti mereka marah, nanti mereka lari. Takut. Seringkali takut. Pada hari ini kita mau doakan. Yang takut-takut ini roh takut keluar, pergi. Kalau ada iman, kita tidak akan takut. Nah saudara, ini sangat memengaruhi Musa. Jadi dia katakan ayat 23, mereka tidak takut akan perintah raja. Wah, ini berani ya. Wah, siapa ini tidak takut Firaun? Langsung ayat yang ke-20, yang ke-27. Ayat 27. Ini Musa sekarang ya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Wah, berani ya Musa. Kenapa Musa tidak takut murka raja? Karena dia beriman. Nanti sampai rumah, ngomong sama Mem, ngomong keng le. Enggak, jangan. Itu bodoh. Yang orang bilang ngomong keng adalah orang yang paling takut. Kamu tahu gak? Orang sering kata, saya tidak takut. Ya adalah orang yang paling takut. Yang tidak takut tidak akan kata itu ya. Ya. Kita beriman kepada Tuhan, langsung kita tidak takut akan manusia. Bila kita tidak takut akan manusia, kita bisa melayani Tuhan. Ya, dan melakukan sesuatu yang pleasing to God. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Katakan kepada saudara kanan kiri, saya tidak takut. Ya. Katakan, saya beriman. Amin. Ya. Jadi iman Yokobed, ibu Musa yang menyelamatkan dia. Karena ibu Musa tidak takut. Saudara, aplikasi ya. Yang ada anak-anak ini semua, saudara harus beriman kepada Tuhan. Ngomong saudara buat dengan anak-anak juga harus dengan bahasa-bahasa yang beriman. Jangan bilang anak saya bodoh. Itu tidak ada iman. Saya percaya anak saya akan sukses. Saya percaya anak saya akan melayani Tuhan. Beriman. Kata-kata yang beriman menguatkan. Ya, yang membangunkan. Walaupun anak itu tidak ada sukses, kita mau beriman, kita berdoa. Saudara, bila kita beriman, kita berdoa kepada Tuhan buat anak-anak kita. Banyak ibu-ibu di sini seringkali guilty. Merasa bersalah tapi tidak bersalah ya. Rasa bersalah. Oh, saya menjagai anak orang, anak sana tidak jaga. Anak sendiri tidak jaga. Ya, benar ya? Kita kan manusia ada perasaan itu ya. Kalau tidak perasaan gini, something very wrong ya.
Saya takut loh. Ya, apa boleh buat, kita mau kerja, Tuhan sudah taruh kita ke peti, Batra sampai ke Hong Kong. Tuhan sudah hantar sini. Ya. Tapi saudara, ada satu yang saudara bisa lakukan. Doakan anak di Indo. Tetapi seringkali kita merasa salah tapi tidak doa. Kalau tidak doa, pasti harus rasa salah. Yang problem kita tidak rasa salah, tidak berdoa. Berdoa ya saudara. Setiap hari, bagi tahu sama anak-anak, ya, mami di sini setiap hari doa buat anak supaya Tuhan beri sukses, Tuhan menjagai. Karena doa itu berkuasa. Karena banyak yang bersama anak-anak juga tidak berdoa. Hah? Bersama-sama setiap hari tapi tidak doa. Lebih baik tidak bersama-sama tetapi berdoa. Amin. Jadi jangan bersama-sama, doa saja. Benar ya saudara, nanti selesai kebaktian, telepon. Saya mau doakan. Tapi doa ini jangan marah-marah doa ya. Ada yang doa itu bukan doa, itu ada banyak nasihat, banyak marah. Ini doa berkat. Tuhan berkati anak saya, beri sukses, beri hikmat, ya, tolong sama dia, biar di tempat kerja atau di sekolah, ya, kuliahnya menjadi yang terbaik, ya, Tuhan mempercukupkan segala keperluan, ya, berkat, doa berkat, bukan doa yang marah. Kalau mau marah jangan doa, ya, itu Tuhan pun bingung. Yesus bilang, kau marah sama saya atau marah sama dia? Kenapa ini marah-marah? Berkat yang paling berkuasa. Ya saudara, ada iman saudara? Ya, jadi karena iman ibu Musa, karena imannya, bukan hikmat dia sendiri, kepandaian dia sendiri. Mari saya mau akan tutuplah. Keluaran pasal 2, ayat yang ke-9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu, ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Nah, kali pertama ibu Musa menyerahkan Musa kepada Tuhan, dibawa ke dalam peti. Ya. Kali pertama. Ini mungkin sudah bye-bye, tidak ketemu lagi. Ini Sungai Nil sampai ke mana kita tidak tahu. Mungkin kali terakhir, ya, tidak ketemu lagi. Nah, Tuhan baik sekali karena iman dia, iman ibu Musa memberikan kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan Musa. Sampai putri Firaun meminta ibu Musa mengupah dia untuk menjagai anak sendiri. Ada di sana kan? Putri Firaun tahu ini ibu Musa, dia tahu. Dia memberikan dia upah menjaga anak sendiri. Bagus ya. Ya. Kalau bisa jaga anak sendiri diupah di Indonesia, kita tidak perlu ke sini sudah. Jaga anak sendiri. Nanti bagi tahu sama bapak, ya. Kenapa tidak bagi upah menjaga anak sendiri? Nah, sudah dijagai, kali kedua dia harus memberi anaknya kepada putri Firaun. Kali kedua. Kali pertama diberikan kepada Tuhan, kan? Kali kedua sekarang diberikan kepada putri Firaun. Yang mana lebih sakit, susah? Saya tidak tahu. Second one, paling susah. Saya pikir ini banyak ibu-ibu sini ya. Ada anak laki-laki. Siapa ada anak laki-laki? Ada ya. Nanti dia kawin itu seperti diberikannya kepada istri dia. Betul nggak? Ini ada 2. Ya. Mungkin begitu ya perasaan. Nanti dulu seringkali ikut, mami kata apa ikut ya.
Mami's boy ya. Sekarang sudah kawin, dia dengar istri boy. Kadang-kala kita tidak tahu ya kenapa begitu, tapi kita harus serahkan anak itu kepada apa kehendak Tuhan itu. Mungkin uang kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin anak kita diserahkan kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu. Tadi ceritanya semua bagus-bagus ya. Aduh bagus, baik sekali loh. Dan sekarang diberikan kepada putri Firaun menjadi anaknya. Mungkin saudara pada hari ini ada yang kehilangan suami ya. Suaminya sudah diberikan orang lain. Mungkin, saya tahu. Ya, diambil orang ya. Diambil, mungkin dia yang mau diambil, saya tidak tahu. Diambil. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa ini ya. Ya. Itu bukan kehendak kita, tapi terjadi. Ya. Ya. Tetapi Tuhan ada rencana yang lebih besar. Karena kita tahu cerita Musa. Musa langsung di dalam rumah Firaun dan menjadi anak Firaun dan langsung ya sudah dewasa nanti dia menjadi pembebas deliverer, pembebas orang Israel. Ya. Walaupun Musa mempelajari dan ke sekolah Mesir yang terbaik, tetapi Musa tahu dia orang Yahudi. Dia tahu dia anak Tuhan, identiti dia. Ya, tidak pernah menjadi orang Mesir, walaupun sudah mempelajari segala gaya hidup orang Mesir. Karena iman ibu dia. Karena iman ibu dia. Dia tahu rencana Tuhan buat dia. Nah, karena ibu dia memberikan Musa kepada putri Firaun. Dia tahu itu kehendak Tuhan. Tuhan bisa melakukan rencana dia, membebaskan orang Yahudi. Orang Israel. Amin. Waktu saya umur 17, Tuhan memanggil saya melayani sepenuh masa di gereja. Oh, ibu saya sangat sedih. Sangat sedih. Ya. Bekerja di gereja, pekerjaan saya janitor. What is it? Janitor. Tukang bersih gereja. Ya, cleaning service ya, bersih gereja. Saudara pikir pekerjaan saudara susah ya, saya lebih susah. Ya. Membersih gereja. Oh, ibu saya sangat sedih. Anak saya umur 17-18 tahun. Bekerja di gereja, bukan jadi gembala, menjadi tukang bersih. Aduh, dia marah, loh. Dia sedih. Ya. Saya tahu perasaan itu ya. Kalau hari ini anak saya mau kerja ICA menjadi tukang bersih, saya juga sedih. Seperti orang Farisi ya, hipokrit, Farisi, hipokrit. Ya, saya kan. Kamu heran gak? Mungkin kamu bilang, Pastor Ed, haleluya, puji Tuhan, bagus. Saya sedih, karena saya bapak dia, saya sedih. Nah, saya mau tanya saudara, kalau anak saudara mau kerja di gereja jadi tukang bersih, kamu tidak sedih gak? Sedih juga ya? Pastor Ed bilang, haleluya, bagus ya Nurul, haleluya. Kamu juga sama, bukan saya saja. Iya, ya. Ya. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan, kita serahkan kehendak Tuhan. Kita bilang, terserahlah kehendak Tuhan itu. Kita tidak mengerti kenapa begitu. Itu bukan rencana kita. Kita harus memberikan anak kita. Karena ini ibu-ibu ya, berikan anak kamu. Ya. Anak kamu tidak bisa bersama dengan kamu. Diberikan kepada orang lain, itu paling susah. Seperti menjual anak ya, diberikan orang lain. Tetapi Tuhan ada rencana yang lebih besar, yang lebih agung. Ya, diletakkannya di dalam rumah Firaun.
Karena Tuhan ada rencana dia. Saudara pada hari ini, mungkin anak-anak saudara itu di Indonesia atau di mana-mana ya. Serahkan kepada Tuhan. Fokusnya Yesus. Apakah rencana Tuhan buat dia? Saya percaya Tuhan akan memberikan sukses. Mungkin permulaan itu tidak seperti sukses. Ya, tetapi akhirnya kita akan melihat buahnya. Amin. Karena Tuhan itu Allah yang baik. Ya. Yang ingin memberkati. Pada hari ini saya ingin menutup doa. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri kita sendiri kepada Tuhan. Kenapa susah memberikan anak kepada Tuhan? Karena kita belum diberikan kepada Tuhan sendiri. Kalau kehidupan segala sesuatu kita sudah diberikan buat Tuhan. Segala sesuatu yang saya ada itu kepunyaan Tuhan. Tidak ada problem. Kehidupan saudara, serahkan kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan memakai kehidupan saudara. Mungkin pada hari ini saudara pekerjaan itu hanya pembantu rumah. Cece, di Hong Kong. Tapi ini bukan destinasi kita yang terakhir. Ada haleluya. Ya, ini bukan ini masih muda-muda ini semua. Perjalanan ini masih panjang. Nanti sampai rumah Firaun. Ya. Benar. Tuhan mempunyai rencana yang baik sekali. Ya, haleluya. Jadi Pastor Ari tidak mau melihat saudara di Hong Kong ini buat selama-lamanya. Ini sungai Nil yang mengalir. Ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang kembali, ada pergi lagi. Haleluya. Yang pergi Tuhan berkati, kita berkati karena Tuhan ada lebih yang buat mereka. Amin. Haleluya. Jangan di sini selama-lamanya. Karena Tuhan ingin untuk grow you. Menumbuh, bertumbuh. Saudara harus bertumbuh. Amin. Haleluya. Siapa mau di sini selama-lamanya? Tidak ada, saya tahu. Saya pun tidak mau. Haleluya. Mau Tuhan berkati saudara? Jadi harus saya serahkan kehidupan diri buat saudara. Amin. Sudah serahkan, Tuhan hantar ke Sungai Nil, saya tidak tahu. Sampai mana saya tidak tahu. Tapi rencana itu pasti baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri.